Halo selamat siang pemirsa, saya Reza Helmi, inilah seputar Indonesia. Miris pihak sekolah lalai, ribuan siswa SMA di sejumlah daerah gagal ikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Akibatnya para siswa histeris bahkan berunjuk rasa bersama orang tua mereka memprotes pihak sekolah. 115 siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Mempawah tak dapat menutupi rasa kecewanya. Siswa eligible ini meneriaki kepala sekolah dan wakepsek bidang kurikulum yang dikawal polisi. Kelalaian sekolah mengancam nasib siswa gagal mengikuti seleksi PTN melalui jalur prestasi SNBP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat menemukan kelalaian pihak sekolah telat menginput data SNBP karena menunggu kelengkapan data 7 siswa. Ada 7 siswa yang belum selesai diinput datanya yang mengakibatkan akhirnya semuanya, karena datanya itu harus semua diinput. Akhirnya 113 anak itu tidak bisa di-approve di dalam SNBP. Di Karawang, Jawa Barat, ratusan siswa dan orang tua SMA Negeri 4 Karawang berunjuk rasa. Mereka memprotes sekolah lalai tidak menyelesaikan pengisian pangkal data siswa dan sekolah PPDS tepat waktu. Berdampak siswa eligible terancam mengikuti SNBP. Ya kita sebagai orang tua murid pasti nggak enak dong. Sedih, ya mereka tidak memikirkan hati nurani siswa-siswinya. Mereka nangis di tanggal 31 Januari. Jawaban sekolah gimana? Jawaban sekolah hanya minta maaf. Di Lamongan, Jawa Timur, guru mengamuk saat siswa MAN 1 Lamongan protes data siswa eligible tidak terinput server SNBP. Guru ini menggebrak meja, membuat sebagian siswa menangis ketakutan. Saat diklarifikasi, sekolah mengakui data 22 siswa eligible tidak terbaca sistem sehingga tidak bisa mengikuti SNBP. Hanya miskomunikasi. Yang gebrak juga nggak ada niatan untuk seperti itu. Saya yakin itu hanya karena saking tanggung jawabnya, dia sebagai penanggung jawab untuk mensukseskan anak-anak sehingga muncullah hal seperti itu. Begitu juga anak-anak. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena anak-anak ini Gen Z, apapun yang terjadi inginnya semua di-up. Jalur prestasi ke PTN melalui SNBP hanya diberikan kepada siswa eligible sesuai pemeringkatan dari nilai rapor semester 1 sampai 5. Sedangkan kuota SNBP mengacu pada akreditasi sekolah. Tim kontributor iNews melaporkan. Sebagai aksi solidaritas karena dua temannya digugat, ratusan pedagang sayur keliling berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. Kedua pedagang sayur digugat lantaran mangkal berjualan dengan mobil pickup di depan toko kelontong milik warga. Seorang pedagang sayur keliling diprotes Binter Sianturi lantaran berjualan menggunakan mobil pick-up di Desa Pesu, Kecamatan Mespati, Magetan. Binter, pemilik toko kelontong, memperkarakan Sumarno dan Wiono, pedagang sayur keliling, ke meja hijau. Kasus ini berbuntut panjang, ratusan pedagang sayur berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Magetan. Mereka meminta majelis hakim mencabut gugatan Binter. Sebelumnya Binter menggugat Sumarno dan Wiono, pedagang sayur, kemudian Gondo, kepala desa, serta 2 perangkat desa karena melanggar kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan, pedagang sayur keliling dilarang mangkal atau berjualan dekat toko kelontong milik Binter. Bahwa saya tidak pernah melarang, dan pedagang yang saya maksud adalah 2 orang ini yang menggunakan pickup, bukan sepeda motor. Kalau mereka ini kan menggunakan pickup, dan itu melebihi batas wajarnya ketika mampir di desa orang. Di Pesu itu dari pagi sampai siang. Kita bebas Pak, berdagang di mana-mana ada pedagang sayur keliling. Padahal di desa Pesu ada larangan nggak Pak? Nggak ada, perdes yang melarang nggak ada. Perdes dimanapun nggak ada yang melarang orang jualan sayur. Warga Pesu sendiri seperti apa? Kalau warga Pesu itu tanggapannya mendukung, tambah merasa terbantu dengan pedagang sayur keliling itu. Sidang kedua akan menghadirkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi pada pekan depan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.
Kita ke kecelakaan maut gerbang tol Ciawi Bogor. 6 dari 8 korban tewas telah teridentifikasi. Salah satunya Yana Mulyana, warga Sukabumi, Jawa Barat yang dimakamkan malam tadi. Pemakaman Yana diantar oleh sang istri dan anaknya yang saat kecelakaan berada dalam satu mobil, namun selamat dan hanya luka ringan. Jenazah Yana Mulyana, 1 dari 8 korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi, tiba di rumah duka di Kelurahan Selabatu, Cikole, Sukabumi tadi malam. Keluarga terutama sang istri Sugiyarti tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah suaminya. Sebelumnya, Sugiyarti dan anak kedua Yana juga turut dalam mobil naas yang ditabrak truk galon. Namun ia dan anaknya yang berusia 3 tahun selamat. Sementara suaminya terluka parah. Saat kejadian, Yana dan keluarganya akan pergi ke Bekasi untuk urusan pekerjaan. Yang dua, yang satu tinggal anaknya, tadi istrinya ada kan? Anaknya sekarang di rumah sakit? Ya, masih di rumah sakit. Usai disolatkan, jenazah Yana langsung dimakamkan di TPU setempat. 6 dari 8 jenazah korban tewas kecelakaan di gerbang tol Ciawi telah teridentifikasi. Keenamnya telah diserahkan kepada keluarga tadi malam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, sopir truk galon yang menabrak 6 kendaraan di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat luka parah dan belum sadarkan diri. Pemeriksaan sopir truk masih belum dapat dilakukan hingga siang ini. Sudah ada rekan Syahriza Zanski di RSUD Ciawi. Selamat siang Reza, apa informasi terbaru dari kondisi korban di sana? Ya baik Reza dan juga pemirsa, setidaknya ada 8 korban tewas akibat kecelakaan beruntut di gerbang tol Ciawi 2 di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan memang sudah ada 6 diantaranya diantarkan ke keluarga korban. Dan memang ada 2 korban tewas lainnya. Namun hingga saat ini proses identifikasi masih dilanjutkan karena ini mengalami kendala hingga luka bakar mencapai 100% begitu. Hingga tim DVI sudah mengambil sampel dari keluarga korban dan juga dari DNA dari jenazah tersebut dan masih nantinya akan dikirim sampelnya ke laboratorium Dokes Polri di kawasan Jakarta terkait kondisi sopir bernama Bendi Wijaya memang hingga saat ini kondisinya masih menjalani perawatan intensif di mana mengalami cedera sedang di area luka sehingga masih belum bisa digali keterangannya oleh pihak kepolisian begitu dan masih dirawat di RSUD Ciawi. Namun bisa dipastikan bahwasanya kondisi apakah nanti ada keluarga korban lagi pada hari ini memang hingga saat ini belum terlihat karena posko antemortem sudah ditutup dan sudah menerima berbagai sampel dari korban yang tewas dan juga dari keluarga korban yang melaporkan. Sementara itu Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza melaporkan dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pembunuhan gadis penagih utang di Bekasi, Jawa Barat justru mengungkap pembunuhan istri kedua pelaku yang disembunyikan di dalam septic tank di rumahnya di Cibarusah, Bekasi. Sang istri dibunuh 2 tahun lalu lantaran pelaku kesal diselingkuhi. Disaksikan ratusan warga, polisi membongkar septic tank rumah Sunardi, pelaku pembunuhan terhadap Sri Mujayanti, gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mengejutkan, di dalam septic tank ditemukan jasad Almaida, istri kedua pelaku. Pembunuhan yang terjadi November 2 tahun lalu ini terungkap setelah Sunardi mengaku pada polisi telah membunuh sang istri lantaran kesal diselingkuhi. Datang ke dalam, dia panik bagaimana dengan jenazah ini. Sebenarnya dia merencanakan ingin memasukkan kembali ke dalam septic tank. Namun belum sempat dimasukkan ke dalam septic tank karena ada saudara yang mencari. Sementara dia taruh di bawah kasur saja. Usai membunuh sang istri, pelaku Sunardi diduga juga menggasak uang 50 juta dan sepeda motor milik korban. Bilangnya buat usaha list plafon gitu bilangnya mah. Cuman nggak tahu itu uangnya buat apa gitu. Dari tersangka bilangnya seperti itu. Cuman dari saya kurang tahu itu uangnya kemana gitu. Bahkan pelaku juga berencana menyembunyikan jasad gadis penagih utang Sri Mujayanti dalam septic tank karena pelaku tak terima ditagih utang 3 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki dugaan kekerasan seksual. Tim kontributor iNews melaporkan.
Sementara itu di tengah sulitnya membeli gas subsidi, seorang ibu hamil terekam CCTV mencuri tabung gas di warung bersama anaknya. Ibu hamil ini mencuri 1 karung beras di warung makan Jalan Suprapto, Kota Palangkaraya. Tak lama kemudian anaknya menyusul ke dapur membawa kabur 2 buah tabung gas ukuran 5 kg. Kedua pelaku membawa barang curian melalui pintu belakang yang tembus ke samping. Pencurian ini terjadi saat warung sudah tutup. Pelaku masuk ke dalam warung melalui pintu samping setelah merusak pintu. Pemilik warung baru menyadari tabung gasnya hilang setelah mengecek CCTV. Pasca terjadinya antrian pembelian gas bersubsidi di berbagai daerah, sejumlah pejabat turun ke lapangan untuk mengecek penjualan gas bersubsidi dari anggota DPR hingga wakil presiden. Semuanya turun ke bawah memastikan rakyatnya tidak lagi antri saat membeli gas bersubsidi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 melakukan sidak ke pangkalan gas di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Didampingi petugas Pertamina, Sufmi Dasko memastikan penjualan gas LPG bersubsidi berjalan lancar. Rombongan anggota Dewan ini juga mengecek penjualan gas di sebuah toko kelontong yang menjadi subpangkalan atau yang sebelumnya disebut sebagai pengecer gas LPG. Alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau penjualan gas bersubsidi di sebuah warung di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Wapres mengecek apakah subpangkalan sudah bisa kembali menjual gas bersubsidi. Saat Gibran melakukan sidak, antrean pembeli tidak terlalu panjang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca karut-marut penjualan gas bersubsidi beberapa hari terakhir, pemerintah kembali mengubah kebijakan penjualan gas bersubsidi. Pengecer gas akan diubah menjadi subpangkalan dan diizinkan untuk kembali menjual gas bersubsidi. Pengecer tidak boleh berjualan, tetapi subpangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya sampai kamu dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya. Pengecer itu dinaikkan menjadi subpangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Kita ke informasi berikutnya, banjir lebih dari 3 pekan di Sidoarjo, Jawa Timur membuat ratusan siswa harus belajar daring di rumah. Namun saat hari pembagian makan bergizi, para siswa rela menembus banjir datang ke sekolah untuk ambil paket makan gratis. Sudah 3 pekan banjir meredam SD negeri di Banjar Asri, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan siswa diliburkan dan belajar daring dari rumah masing-masing. Para siswa hanya sesekali datang ke sekolah, menembus banjir demi mengambil paket makan bergizi gratis. Paket makanan selanjutnya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Belajar dari rumah, di rumah KN nggak ada temen. Banjir ini sudah mulai hampir 3 minggu yang lalu. Daring dilakukan pembelajaran melalui daring. Jatah makan bergizi gratis di SD Banjar Sari, Tanggulangin diberikan berkala sesuai jadwal yang ditentukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. Ya, demi membiayai program makan siang gratis, anggaran negara dipangkas hingga 300 triliun rupiah tahun ini. Penghematan di kementerian serta lembaga tidak hanya menyasar ke pos dana perjalanan dinas, tapi juga pengadaan alat tulis hingga penghematan AC. Gemerlap lampu koridor gedung Kementerian Perekonomian meredup berbeda dari hari biasanya. Hawa dingin yang biasanya terasa di ruangan mulai berkurang lantaran beberapa AC sengaja dimatikan. Penghematan operasional gedung ini menjadi salah satu dari sederet jurus penghematan anggaran ala Prabowo Gibran. Tahun ini, anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas hingga 52%. Ya, melalui instruksi Presiden, Prabowo ingin belanja pemerintah lebih efisien demi bisa membiayai program makan bergizi gratis yang menyedot anggaran ratusan triliun rupiah. Target efisiensi tidak main-main. Tahun ini saja ditargetkan mencapai 306 triliun rupiah.
256 triliun dari penghematan kementerian lembaga dan 50 triliun dari belanja Pemda. Sasarannya mulai dari memangkas pengadaan alat tulis hingga 90%, percetakan dan souvenir hingga 75%, pemangkasan sewa gedung, kendaraan dan kegiatan seremonial, juga memotong anggaran perjalanan dinas, rapat dan seminar. Yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Meski berdampak positif bagi APBN, penghematan belanja negara besar-besaran tetap memiliki risiko. Yang mengkhawatirkan adalah terhadap konsumsi domestik yang akan tergerus gitu ya. Karena kalau kita bicara pemotongan anggaran peralatan dan mesin, maka belanja pemerintah yang tadi disampaikan, ya penurunan konsumsi domestik dan permintaan barang modal juga akan turun. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain memangkas anggaran kementerian, nasib gaji ke-13 untuk ASN tahun ini juga masih belum pasti. Kemenko Perekonomian sudah mengajukan usulan, namun belum ada respon dari Kementerian Keuangan. Di tengah isu penghematan kementerian dan lembaga, gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara masih juga belum ada kejelasannya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berkomentar terkait dengan nasib ke-13 gaji ASN. Pemerintah mengaku sudah mengusulkan gaji ke-13 namun kewenangannya ada di Kementerian Keuangan. Sebelumnya ramai di media sosial dugaan penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN imbas kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar 300,7 triliun rupiah atau seperempat dari total anggaran kementerian dan lembaga di tahun ini. Dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan. Persiapan sudah ada. Pemirsa, polisi mengungkap pabrik narkoba sintetis di perumahan mewah di Sentul, Kabupaten Bogor. 1 ton narkoba sintetis disita sebagai barang bukti. Rumah mewah di Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor digerebek polisi. 2 pria peracik tembakau dengan bahan prekursor ditangkap. Polisi menemukan kolam terpal berisi 1 ton tembakau sintetis serta 125 botol narkotika cair senilai 355 miliar rupiah. Penggerebekan ini merupakan temuan terbesar laboratorium narkoba di Jawa Barat. Modus sindikat Malang dan Bali mengontak rumah sebagai pabrik narkoba serta menghindari kecurigaan. Kedua pelaku tidak bersosialisasi. Ratusan K-popers rela antri berjam-jam hingga ke Basement Mall di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan demi menukarkan tiket konser Seventeen. Seorang pengantri bahkan tertabrak mobil. Antrian ratusan K-popers pecinta grup asal Korea Seventeen terjadi sejak siang hari demi bisa menukarkan tiket konser yang akan digelar akhir pekan ini. Antrian bahkan mengular hingga keluar mal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bahkan seorang pengantri tertabrak dan terlindas mobil saat antri yang panjang sampai ke area Basement Mall. Para K-popers ini bahkan mengantri sampai 8 jam hingga malam hari saat mal akan tutup. Antrian panjang diprediksi akan kembali terjadi di hari kedua penukaran tiket konser hari ini. Pemirsa, seorang WNA asal Timur Tengah ditangkap karena mencuri kopi saset di minimarket Duren Sawit, Jakarta Timur. Berita ini sekaligus akan mengakhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa. Seorang WNA asal Timur Tengah ditangkap warga karena mencuri kopi saset dari sebuah minimarket di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tak tanggung-tanggung saat ditangkap pelaku mencuri 2 tas penuh kopi saset berbagai merek. Mahasiswi di kampus negeri ternama di Makassar hamil 6 bulan nekat menggugurkan kandungan hasil hubungan gelap dengan pacarnya.
Pelaku kesakitan hingga nyaris tewas setelah mengkonsumsi obat penggugur kandungan yang dibeli dari internet. Polisi menahan pacar pelaku. 6 bocah perempuan dan laki-laki di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan penjaga masjid. Pelaku laki-laki lansia mengancam korban agar tidak melaporkan tindakannya kepada orang tua. Menemani calon mertua yang sedang sakit di rumah sakit, seorang perempuan di Bandar Lampung justru menguras ATM milik calon mertua. Pelaku menggasak puluhan juta uang milik calon mertua, pelaku ditangkap polisi, rencana pernikahannya dipastikan tidak jadi. Tim kontributor iNews melaporkan.